media chat ataupun melalui teman-teman Bapak dan Ibu, ini adalah berkaitan dengan konsultasi kesehatan anemia pada anak. Ya, ini sudah disebarin kemana-mana Bapak dan Ibu. Jadi kita mau belajar dari pembicara. Nah, pembicara kita pada siang hari ini siapa sih sebenarnya? Saya juga baru kenal dengan Dr. Ludi beberapa minggu lalu kita bicara di telepon. Saya juga baru kenal ya. Jadi nanti akan diperkenalkan background-nya siapa Dr. Ludi, tapi saya lihat sepintas Dr. Ludi ini sangat luar biasa. Masih muda, tapi ilmunya banyak banget karena Dr. Ludi adalah seorang dokter anak yang memang aktif banget ya, aktif banget dan memang pengen belajar ya. Jadi siang hari ini Dr. Ludi ingin berbagi kepada kita. Nah, kita tetap pada schedule kita. Jam 14.10 kita akan mulai dengan slide presentasi. Nah, sebelum itu saya akan minta Dr. Ferry yang akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Jadi silakan Bu Ferry. Yang saya tampilkan cuma ini, jika ada yang ini Bu Ferry bisa baca dari itunya, Bu. Baik. Silakan Bu Ferry, bisa dengar suara saya? Oke, silakan Bu. Sudah kedengaran suara saya juga? Ya, kedengaran Bu. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara Moritz Community untuk bidang kesehatan ya. Dan juga terima kasih Dr. Ludi sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pencerahan yang sangat berharga buat kita semua. Saya nggak lama-lama akan bacakan autobiografi dari Dr. Ludi. Dr. Ludi adalah nama panjang ini, Dr. Ludi Diani Rahmartani, spesialis anak. Beliau lulus dari FKUI Dokter Umum tahun 2008, kemudian lulus dari spesialis anak juga di FKUI tahun 2015. Sekarang ini sedang fellowship program di Department of Hematology University College London Hospital UK, kemudian juga fellow di Bone Marrow Transplant Unit St. Mitivage Children Hospital Bangkok. Nah, posisi sekarang beliau adalah sebagai medical staff di bagian onkologi Departemen Kesehatan Anak FKUI RSTM dan juga sebagai General Pediatrician di Universitas Indonesia Hospital itu yang di Depok ya, dan juga sekretari dari perhimpunan dari bagian anak, dan beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan. Ada banyak sekali deh ya. Kayaknya ini cuma sedikit, tapi yang saya lihat dari biografinya juga banyak. Kemudian Dr. Ludi juga sudah mempublikasikan beberapa tulisan penelitian dan jurnal ilmiah, dan juga sebagai pembicara di berbagai simposium maupun kongres atau course. Dan juga beliau adalah anggota perhimpunan dari dokter spesialis anak dan juga spesialis onkologi, kemudian juga dari National Thalassemia Prevention Control. Tanpa berlama-lama lagi, Dr. Ludi, saya langsung serahkan ya untuk membawakan materinya. Kita simak baik-baik ya Bapak Ibu, ini ilmunya ilmu yang sangat berguna dan banyak sekali kasusnya. Oke, dokter, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, komunitas Moritz. Terima kasih kepada komunitas Moritz dan Dr. Ferry, juga Ibu Sonya, dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya siang ini sharing aja ya, Dok ya. Apa suara saya terdengar jelas ya, Dok? Suaranya agak kecil. Oh, suaranya pakai masker soalnya. Ya, soalnya masih di rumah sakit, jadi belum boleh lepas masker, mohon maaf. Oke, ini udah bagus. Udah ya, oke. Jadi ya siang ini saya akan membicarakan sharing aja sih. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya mau langsung komentar, bisa langsung aja gitu ya Dok ya. Mungkin takutnya nanti kalau di akhir-akhir, boleh juga nanti di akhir gitu. Jadi kita bebas aja biar nggak terlalu tegang. Ya, silakan dokter. Oke, siang ini saya akan sharing tentang anemia pada anak. Nah, kenapa sih saya ambil tema ini ya? Karena satu, saya kan dari
Divisi Hematologi Onkologi Anak di FKUI. Jadi memang ilmu saya atau saya bisa sharing di bagian tentang anemia ini. Nah, saya izin share screen ya. Iya, silakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke, ini siang ini saya akan sharing tentang anemia pada anak, bagaimana untuk mendeteksi anemia pada anak dan cara mengatasi anemia pada anak. Oke, nanti kalau misalnya suara saya langsung mengecil lagi, nanti boleh di info aja ya dok ya. Takutnya nggak jelas lagi. Ya. Oke, saya mulai ya dok. Oke, silakan dok. Oke, sebelum kita masuk ke dalam anemia, kita mungkin refresh aja sedikit ya. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Kita kan kalau ada suatu topik kan kita harus tahu what, how, where, why, when, who. Jadi semua itu pertanyaan. Jadi ini biasa ditanyain sama orang tua biasanya. Apa sih anemia itu dok? Bagaimana sih anak saya bisa anemia? Siapa aja sih yang kena anemia? Kapan bisa terjadi anemia? Kenapa gitu? Jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita bisa jawab gitu sebagai tenaga medis ataupun siapapun yang mencoba mengerti tahu tentang anemia. Jadi kalau misalnya antar ada keluarga atau tetangga yang anemia nih, jadi udah punya pengetahuan gitu sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan anemia, terutama anemia pada anak. Nah, sekali lagi saya mulai dari pertanyaan apa. Apa itu anemia? Kita tahu anemia itu kan seperti kalau bahasa awam tuh orang suka bilang kurang darah gitu ya. Oh iya anemia tuh kurang darah gitu. Nah, per definisi itu sebenarnya kadar hemoglobin HB di bawah nilai normal atau kadang-kadang juga bisa dibilang hematokrit di bawah normal. Tapi kita jarang bilang itu, kita lebih sering bilang kadar HB di bawah normal. Nah, ini ya kita tahu ya, kapan sih dibilang sel darahnya itu normal atau yang anemia. Kita lihat di sini anemia ini kurang darah itu kurang sel darah merah. Jadi si sel darah merahnya itu, ini normalnya banyak kan. Nah, pada anemia, dia jumlahnya lebih sedikit atau ukurannya lebih kecil-kecil gitu. Itu yang menyebabkan HB-nya rendah atau hematokritnya juga rendah. Jadi kalau dibilang kurang darah, iya, tapi kurang darah merah. Karena ada juga nanti yang dibilang kurang darah trombosit juga bisa, atau kurang darah leukosit bisa. Tapi ini secara awam anemia itu kurang darah merah. Nah, kalau kita lihat di mikroskop, mungkin ingat ya pelajaran waktu dulu masih buat yang dokter atau pernah ketemu sama pasien anemia atau di puskesmas, itu kan bisa melihat ya gambaran slide darah tepi di mikroskop. Nah, gimana sih sel gambaran darah tepi di mikroskop ini? Ini normalnya seperti ini. Kita lihat sel darah merahnya bulat, ya, terus terisi penuh gitu. Nah, bagaimana dengan anemia karena defisiensi besi? Kita lihat di sini ini yang disebut mikrositik hipokrom. Terus ada gambaran sel pensil. Jadi dia lebih pucat dibandingkan dengan sel darah merah yang ini. Bisa kelihatan ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang ada di puskesmas atau di manapun teman-teman sejawat berada, bisa tuh melihat nih kayaknya anaknya anemia nih gitu. Tapi kita nggak bisa punya pemeriksaan ini. Terus ternyata ada mikroskop. Nah biasanya sih mestinya kalau di puskesmas lama sih mestinya ada mikroskop ya. Jadi bisa dilihat di bawah slide, itu gambarannya seperti ini gitu. Nah, bagaimana dengan thalassemia? Kalau thalassemia, dia juga bentuknya kecil-kecil, cuman lebih samping-samping. Ini ada yang setengah, ada yang bentuknya lonjong, ada yang hancur gitu. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kenapa saya membandingkan dua jenis penyebab anemia ini? Karena ini yang paling sering gitu. Penyebab anemia tersering itu dua ini. Tapi ada banyak penyebab anemia pada anak tuh banyak. Tapi yang paling sering ini yang harus kita ingat dan jangan kita lupakan. Oke. Nah, tadi kan saya bilang anemia itu adalah kadar HB di bawah normal.
sebenarnya HB normal itu berapa? Nah, HB normal itu kalau menurut WHO, kriteria WHO itu berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Jadi kita lihat kalau dia misalnya bayi, dia baru dibilang anemi kalau HB-nya kurang dari 10. Tapi kalau dia udah anak umur 6-12 tahun, dia akan dibilang anemi kalau HB-nya kurang dari 12. Terus dilihat lagi, ternyata remaja laki-laki, dia bisa sampai 14,5 nih normalnya. Dia akan dibilang anemi kalau HB-nya kurang dari 13. Jadi memang anemia itu adalah kekurangan HB atau nilai hemoglobin di bawah nilai normal sesuai dengan jenis kelamin dan usianya. Gitu. Tapi untuk gampangnya kita bisa lihat kan kalau kita pemeriksaan darah itu kan ada nilai normal. Nah, itu dilihat aja dari nilai normalnya. Tapi nggak cuma HB doang yang kita lihat kalau untuk melihat anemia. Nanti saya jelaskan. Jadi saya ulang lagi ya. Apa itu anemia? Anemia itu satu tadi. Orang awam sering bilangnya kurang darah. Anemia itu gejala. Jadi anemia itu bukan diagnosis. Ini yang kadang-kadang suka salah ya orang atau dokter mungkin bahkan ini tuh dirujuk dengan anemia, udah anemia aja gitu. Padahal anemia itu baru gejala. Jadi kalau gejala tuh apa? Demam. Kita masa rujuk demam aja gitu kan? Kalau bisa kan kita merujuk dengan udah tahu nih diagnosisnya apa. Jangan cuma anemia, karena anemia itu kan penyebabnya tadi banyak sekali. Jadi kita harus tahu penyebab anemianya. Kenapa? Karena anemia itu gejala. Jadi kita harus tahu kenapa gejala itu ada. Oke, nah sekali lagi paling sering kekurangan zat besi. Sisanya akibat perdarahan bisa atau dari penyakit-penyakit yang lainnya. Ini contohnya. Apa penyebab anemia? Misalnya ibu anemia waktu lagi hamil atau menyusui. Itu akan mempengaruhi bayinya yang dikandung atau yang disusui kalau ibu kalau modalnya itu HB-nya rendah ibunya ya anaknya juga kekurangan akan kekurangan HB juga gitu. Atau dia lahirnya prematur. Bayi-bayi lahir prematur itu biasanya lebih anemia daripada bayi-bayi yang lahirnya normal. Ini kekurangan nutrisi, misalnya zat besi, B12, asam folat, atau adanya infeksi. Cacingan, ini kan zaman dulu sering ya cacingan, kalau sekarang mungkin udah lebih jarang yang cacingan. Malaria ini banyak di Indonesia Timur, atau penyakit-penyakit kronik seperti TBC, itu juga bisa bikin datang dengan gejala anemia. Atau perdarahan yang sedikit-sedikit terus-menerus, hematuri, terus karena infeksi cacing itu juga ada perdarahan, atau perdarahan dari saluran cerna, menstruasi yang terlalu panjang atau terlalu banyak itu juga membuat anemia, dan saat hamil kita juga ibu-ibu kan cenderung lebih anemia ya. Terus ada penyakit-penyakit lain seperti talasemi, anemia aplastik, penyakit kronik, dan keganasan. Jadi makanya saya tadi tekankan sekali bahwa anemia itu gejala. Kita harus tahu penyebabnya apa gitu. Karena dengan kita tahu penyebabnya, kita akan bisa menata laksana dengan baik. Karena tidak semua anemia itu karena kekurangan zat besi. Jadi bukan kan soalnya di masyarakat itu sering tuh kalau kurang darah udah obat tambah darah gitu. Jadi itu yang harus kita bantu luruskan ke masyarakat bahwa kekurangan darah ini penyebabnya banyak, belum tentu karena kekurangan zat besi. Nah, bagaimana sih gambaran anemia di Indonesia? Ini berdasarkan data Riskesdas tahun 2013. Berapa sih jumlah kasus anemia di Indonesia? Ada sekitar 21,7. Jadi lebih dari 20% penduduk Indonesia itu anemia. Berapa itu 20%? Itu sekitar 50 juta. Jadi banyak sekali penduduk Indonesia yang kena anemia. Bagaimana di balita? 28,1 itu balita usia 1-5 tahun dan akan lebih tinggi lagi pada ibu-ibu hamil sekitar 37,1. Ini tabelnya di Riskesdas tahun 2013. Kita bisa dilihat di sini, ini semua orang bisa kena anemia, ya kan? Nggak ada satupun yang nggak kena. Walaupun tinggal di kota, tinggal di desa, laki-laki, perempuan,
geriatri, bayi, itu semuanya bisa terkena anemia. Tapi yang paling tinggi itu apa nih? Ternyata geriatri juga tinggi gitu. Nggak keluar ya. Itu suara agak hilang. Oke, enggak. Tadi ini gambarnya hilang ternyata. Nah, di sini siapa saja yang berisiko anemia? Tadi seperti yang saya sebutkan di tabel ya, semua bisa berisiko. Dari bayi sampai geriatri itu juga bisa kena. Nah, gimana ini? Nah, dari penelitian ternyata benar. Yang sering kebanyakan anemia itu adalah anak-anak, remaja, dan ibu hamil. Dibandingkan laki-laki maupun wanita yang belum hamil. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Kan tadi sudah tahu tentang anemia ya, apa itu anemia, kenapa, dan sekarang bagaimana kita bisa mengenali anemia? Saya refreshing aja karena kan kebanyakan di sini dokter ya, jadi kan udah tahu juga tentang anemia. Nah, pucat, kita bisa lihat pucat dari mana? Jangan lupa kalau kita periksa pucat, itu bisa dilihat dari kelopak mata. Kita buka aja tinggal kelopak mata anak. Atau kita lihat dari telapak tangannya, kita bandingkan dengan tangan kita, atau tangan yang memang sudah periksa bahwa dia nggak anemia gitu. Terus gejala umumnya apa? Dia akan merasa lemas, dia bisa merasa letih, ataupun merasa lesu, kurang bertenaga. Kadang-kadang ngeluh pusing, sakit kepala, sering juga dia sering sakit. Nah, atau takikardi, detak jantung yang cepat, atau dia lebih sesak. Kenapa? Biasanya ini untuk HB-HB yang sudah rendah di bawah 5 biasanya. Kemarin saya baru dapat pasien datang dengan HB 2,8. Pernah juga saya dapat pasien datang dengan HB 1,8. Ya, gejalanya apa? Gejalanya ya dia sebenarnya nggak ngerasa apa-apa karena dia ternyata sakitnya kronik gitu. Jadi pelan-pelan turun, lama-lama terbiasa kan dengan HB seperti itu kondisinya, tapi ternyata pas diperiksa iya nadinya lebih cepat, nafasnya juga ternyata lebih sesak gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara deteksinya? Yang tadi kan kita mengenali secara awam ya, jadi siapapun bisa. Saya balik lagi, yang ini kan orang tua pun sebagai orang tua, nggak harus tenaga medis, bisa periksa seperti ini. Ya, terus kita hubungkan lagi, ternyata anemia itu kan banyak sekali juga di Indonesia. Jadi kita paling nggak bisa cek anak kita, ponakan, ataupun orang-orang terdekat kita cek matanya, kita cek tangannya, tanyain gitu, jangan-jangan anemia. Nah, kalau deteksi lebih lanjutnya gimana? Sebaiknya memang konsultasi langsung ke dokter. Terus, nah kadang-kadang dokter nih juga suka luput nih tentang anemia. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang kalau kita udah sudah mendengarkan sharing ini mungkin bisa lebih refresh lagi. Nah, pemeriksaan lab yang diperlukan apa? Hematologi lengkap, jelas kita harus periksa. Hematologi lengkap itu terdiri dari HB, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, indeks eritrosit, MCV, MCH, jumlah eritrosit, dan gambaran darah tepi. Jadi hitung jenis juga ada. Kalau bisa minta gambaran darah tepi akan lebih baik, sehingga tadi lebih kelihatan gitu. Di bawah mikroskop gambarannya lebih ke anemia apa, karena nanti ada pembagian anemia berdasarkan ukuran dan warnanya. Mikrositik hipokrom, makrositik, ataupun normositik normokrom itu berdasarkan dari bentuk sel darah merahnya atau morfologi sel darah merah di lapisan darah tepinya. Kita juga periksa retikulosit, itu sel darah merah yang muda. Kadar besinya kita periksa kenapa? Karena kan banyak kan yang defisiensi besi. Jadi dengan kita memeriksa kadar besi, kita juga sekaligus bisa mengetahui apakah benar dia defisiensi besi atau bukan. Anemianya karena penyebab lain. Analisa HB kita perlukan untuk mengetahui apakah seorang ini menderita atau membawa sifat thalassemia. Dan kita bisa periksa yang lainnya juga untuk mencari penyebab. Jadi memang penting sekali untuk mengetahui penyebab dari anemia itu. Jadi bukan cuma sekedar anemia terus
udah dikasih penambah darah. Nah ini yang praktek ini yang sekali lagi saya tekankan sering salah gitu. Ini yang paling sering. ADB, anemia defisiensi besi, atau thalassemia. Nah mungkin di sini pernah dengar thalassemia atau pernah ketemu dengan pasien thalassemia. Nah sebenarnya thalassemia itu kan kita tahu ya, ada thalassemia mayor yang mengharuskan pasien itu transfusi terus-terusan. Tapi thalassemia mayor itu lahir dari kedua orang tua yang thalassemia minor atau pembawa sifat. Jadi dia nggak ada gejala apa-apa, cuma slightly anemia. Nah ini yang harus kita cek. Kenapa? Karena di Indonesia tinggi sekali angka thalassemia minor ini. Gitu. Ini yang kadang-kadang saya yakin mungkin lebih banyak teman-teman di sini yang belum pernah periksa apakah kita sendiri nih sebagai dokter, kita tuh ada anemia atau enggak, kita itu pembawa sifat thalassemia atau enggak gitu. Jadi karena ini bukan pemeriksaan yang sering periksa, jadi kadang-kadang nggak tahu gitu. Orang tuh suka salah juga mengira thalassemia itu leukemia. Bukan, thalassemia itu adalah penyakit kekurangan penyakit kelainan sel darah merah yang diturunkan. Jadi ini memang keturunan. Nah, kalau diturunkan kan berarti harus tahu siapa nih yang menurunkan gitu. Nggak bisa salah satu doang, harus dua-duanya. Nih, ini dari penelitian Dr. Murti, senior saya di RSCM. Ini bisa dilihat bahwa ternyata banyak nih yang masih anemia, masih sekitar 10-20%. Itu banyak yang anemia, terutama pada anak-anak sekolah. Nah, kalau thalassemia gimana? Di sini dilihat bahwa frekuensi gen thalassemia, pembawa sifat thalassemia, itu sekitar 3-10%. Artinya berapa? Saya beberapa kali itu melakukan screening thalassemia di umum, jadi benar-benar orang nggak tahu apa-apa. Dari 100 orang, itu sekitar 5-10 orang itu ternyata pembawa sifat loh. Jadi kalau kita di sini ada 50-an lebih, mungkin 5 orang di antara kita pembawa sifat thalassemia. Cuman kita belum tahu, karena kita belum pernah periksa, dan ini bukan pemeriksaan yang rutin diperiksa di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, rutin nggak? Rutin. Kenapa? Karena ini adalah penyakit genetik yang sudah ketahuan penyebabnya dan bisa kita cegah gitu. Jadi kalau di negara maju, bahkan nggak usah negara maju deh, di Thailand, di Malaysia, itu udah ada screening thalassemia untuk ibu hamil maupun bayi baru lahir. Jadi ketahuan gitu, kalau ini tuh thalassemia atau enggak, pembawa sifat thalassemia atau enggak. Kenapa? Karena ini thalassemia ini penyakit seumur hidup yang akan membebani keluarga, pasien, dan juga negara. Nah, berapa sih jumlahnya? Ini kalau hitungannya Prof. Pustika dan hitungannya Prof. Iskandar, itu sekitar 2.500 itu mestinya bisa lahir nih bayi dengan thalassemia mayor setiap tahunnya. Tapi yang terdata saat ini dari UKK Hematologi Onkologi IDAI, kita tuh jumlah pasien thalassemia mayor di Indonesia tuh hanya berkisar sekitar 10.500. Loh, sisanya kemana? Nah, mungkin sisanya nggak ketahuan. Karena kenapa? Kita kan Indonesia kan negaranya luas sekali. Nggak semua tempat bisa pemeriksaan analisa HB. Jadi banyak yang nggak ketahuan. Jadi anemia aja, perutnya buncit aja, ternyata dia membawa sifat. Atau thalassemia mayor. Cuman nggak ketahuan, cuman HB rendah, tapi ya nggak diapa-apain. Atau cuman, ya oke lah, ini mungkin thalassemia, tapi nggak bisa diapa-apain karena nggak ada pemeriksaan HB analisa, akhirnya cuman transfusi. Itu juga kalau di daerah pelosok sana ya, darah kan juga susah. Jadi ya ditransfusi seadanya, ya akhirnya survivalnya atau usia harapan hidupnya nggak jadi tinggi, nggak seperti normal. Padahal pasien thalassemia ini bisa hidup normal seperti manusia sehat pada umumnya gitu, asal dia dapat penanganan yang tepat. Nah, anamnesis ini penting sekali. Kenapa? Karena
kita bisa membedakan antara penyebab anemia karena defisiensi besi maupun karena talasemia. Di sini kalau anemia defisiensi besi, kita bisa tanyakan anamnesis atau wawancara keluarganya. Mulainya kapan? Kalau memang biasanya itu dia nggak terlalu lama. Kita bisa tanyakan terus bagaimana makannya. Apakah jarang makan daging merah seperti daging sapi, daging kambing, sayur-sayuran hijau, atau ada pika, atau ada riwayat mens yang berlebih gitu. Nah, kalau talasemi ini lebih lebih jelas lagi sebenarnya penyebabnya. Dia biasanya muncul usia di bawah 2 tahun, terus kulitnya itu kekuningan. Kenapa? Karena pucat. Kalau pucat pada talasemi itu kan darahnya kebanyakan dihancurkan. Nah, darah yang dihancurkan itu yang akan mewarnai kulit hingga warnanya agak kekuningan. Terus disertai juga pembesaran perut atau adanya organomegali, ada pembesaran hati dan limfa. Atau adanya riwayat transfusi di keluarga. Tapi banyak juga pasien talasemi yang di keluarga sama sekali nggak ada. Di keluarga saya nggak ada sama sekali dok yang sakit seperti ini. Iya, tapi seorang anak talasemia mayor itu pasti lahir dari ibu dan bapak yang talasemia minor atau pembawa sifat. Nah, pemeriksaan fisiknya gimana? Umumnya sama ya, didapatkan anemia, pucat. Terus kadang-kadang kalau HB-nya terlalu rendah, dia ada murmur ejeksi sistolik. Takikardi, nadinya lebih cepat atau dia lebih nafasnya lebih ngos-ngosan. Ini kenapa ya? Karena HB-nya itu terlalu rendah. Nah, pada pemeriksaan fisik lainnya, ini bisa dilihat bahwa kalau pada ADB ada atrofi papi lidah, glositis, kuku yang seperti sendok, ada angular stomatitis, jadi bibirnya pada kering dan pecah-pecah seperti itu. Nah, sementara pemeriksaan fisik talasemia beda sekali kan? Kalau dia ada organomegali, dia lebih ke arah talasemi. Jadi anemia karena talasemi. Tapi kalau anemia defisiensi besi ada organomegali juga nggak ada? Nggak ada. Oke. Terus ya ini kuning itu juga kan pemecahan sel darah merah yang berlebihan dan kadang-kadang kita temukan juga pubertas terlambat atau anaknya lebih pendek-pendek. Pemeriksaan lab yang diperlukan apa sih gitu? Nah, sama kita kalau namanya mau evaluasi anemia, kita harus lihat yang namanya indeks eritrosit. Jadi nggak cuma dilihat doang tuh HB-nya berapa segini, enggak. Tapi kalau bisa kita lihat MCV-MCH-nya. Nah, MCV-MCH dua-duanya sama nih, mikrositik hipokrom. Ya, kalau dia anemia mikrositik hipokrom, diagnosisnya kita langsung kepikiran dua. Dia anemia defisiensi besi atau dia talasemi. Tapi kalau dia anemianya normositik normokrom, lupakan pemeriksaan ini. Lupakan dua penyakit ini. Mungkin dia penyebabnya yang lain. Perdarahan, infeksi kronis, cacingan, atau inflamasi yang lain gitu. Jadi kalau mikrositik hipokrom, readingnya 2. Makanya kan saya tadi menekankan bahwa pemeriksaan gambaran darah tepi itu penting sekali untuk mencari tahu ini kira-kira kemana nih arah anemianya. Mikrositik hipokrom kah, normositik normokrom kah, ataukah makrositik gitu. Nanti bisa kita lihat di apusan darah tepinya, kalau anemia defisiensi besi, dia ada gambaran sel pensil. Di talasemia, kita bisa lihat ada sel darah merah yang berinti, nucleated RBC. Nah, tadi kan anemia kurang darah ya. Nah, kurang darah itu orang-orang suka nambah obat penambah darah. Obat penambah darah tuh artinya apa isinya? Zat besi. Kalau dia anemia defisiensi besi, iya, dia boleh dikasih zat besi karena dia memang kekurangan zat besi. Tapi kalau talasemia, dia besinya malah berlebih. Kenapa? Karena sel darah merahnya itu kan dihancurkan. Setiap sel darah merah itu mengandung zat besi. Jadi karena dia banyak dihancurkan, akhirnya zat besi bebas yang ada di darah dan di jaringan tinggi. Makanya pada pasien talasemia, itu zat besinya berlebih. Nah, ini yang harus hati-hati. Jangan sampai pasien anemia karena talasemia,
malah kita kasih zat besi. Itu udah salah banget. Ada beberapa pasien thalassemia saya tuh pernah cerita, dulu dok saya tuh ditransfusi loh pakai jadi karena dia thalassemia, terus dia malah disuntik Venover. Disuntik Venover itu suntikan penambah zat besi yang disuntikan, yang intravena. Itu kan berarti praktek yang salah sekali ya. Kalau mau dibilang malpraktek, itu malpraktek. Kenapa? Karena orang besinya udah tinggi, kok kita malah tambahin besi lagi gitu. Padahal besi ini akan membuat komplikasi yang sangat banyak sekali di dalam tubuh gitu. Ini yang membuat kematian bahkan itu karena bisa kelebihan zat besi. Jadi harus hati-hati banget, dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia sih, di luar negeri juga. Waktu saya sempat belajar ke London itu juga beberapa ternyata dokter umum yang di sana itu praktek kalau oh ya ini anemia udah dikasih zat besi aja. Nah kebetulan pasiennya merasa enakan tuh dikasih zat besi, atau sugesti karena minum obat dia udah enakan. Padahal dia ada talaseminya gitu. Jadi akhirnya dia datang lagi dengan zat besi yang udah berlebihan. Zat besi yang udah berlebihan di dalam tubuh ini susah sekali dikeluarkan. Jadi malah berbahaya. Jadi jangan sampai kita mau ngobatin malah kasih mudarat gitu ke pasien-pasien kita. Nah, ini kan soal zat besi ya. Oke. Nah, kapan harus dibawa ke dokter? Kalau misalnya kita perhatikan anak itu makin pucat. Jadi ya tetap yang namanya kontrol ke dokter ya harus dilakukan gitu. Jangan sampai merasa nggak cocok sama dokter ini gitu. Terus nanti pindah lagi ke dokter yang lain. Akhirnya pasiennya jadi nggak bisa tuntas gitu, nggak ketemu penyakitnya apa. Jadi kalau memang bisa, dia datang ke dokter, kalau belum sembuh ya dikasih tahu. Jadi jangan cuman kalau ke dokter terus kasih obat udah gitu. Tapi enggak, kita harus follow up lagi. Apakah pasien itu benar sembuh dengan terapi yang kita berikan, ataukah dia belum sembuh. Nah kalau belum sembuh kan kita harus mikir, kenapa ya gitu. Jadi memang follow up itu penting. Jadi anak semakin pucat, anaknya nggak aktif, tadi seperti lemah, letih, lesu, nggak bertenaga, nggak bersemangat melakukan apapun. Terus kadang-kadang juga bisa disertai gejala lain seperti demam, sesak, ada pembesaran perut, ada tanda-tanda perdarahan. Jadi jangan-jangan anemia dengan tanda-tanda perdarahan. Contohnya apa? Tanda-tanda perdarahan, ada gusi berdarah, mimisan, kulitnya lebam-lebam, atau ada bintik-bintik merah. Nah, ini lebih harus dicari nih penyebabnya apa. Yang pasti bukan karena anemia defisiensi besi maupun talasemia ini biasanya kalau ada tanda-tanda perdarahan. Tapi kita malah lebih berpikir ke arah anemia karena keganasan gitu. Nah, apa sih bahaya anemia? Tadi ya, karena anaknya nggak bertenaga, nggak lemas. Tapi sekali lagi, bahaya anemia itu tetap ya, kita harus tahu penyebabnya apa. Karena bahaya itu benar-benar tergantung sama penyebabnya. Anemia itu berbahaya kenapa? Iya, dia bisa berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Daya tubuhnya menurun, dia sering sakit karena masalah imunitas ya. Terus pasokan oksigen berkurang, IQ-nya berkurang, kecerdasan menurun, terus sampai bisa kematian. Ya kayak pasien saya yang datang ke RIGD RSCM itu, di sini datang dengan HB 1,8, 2,7. Itu mau, ya sebentar lagi tuh kalau nggak ketolong atau nggak keburu ya bisa meninggal karena HB-nya yang terlalu rendah. Kenapa? Bisa jadi dekom kordis, gagal jantung, dan akhirnya meninggal karena HB-nya yang terlalu rendah. Nah ini. Ada gangguan tumbuh kembang secara kemampuan motor, terus neurokognitif, kecerdasan, terus konsentrasi di sekolah berkurang, terus imun sistemnya juga berkurang, kadang-kadang bicaranya juga jadi bermasalah gitu. Jadi anemia itu banyak sekali impact-nya. Apalagi kalau disebabkan karena defisiensi besi. Kan sayang banget ya kalau misalnya
penyebabnya tuh ternyata gampang banget tuh, anemia kekurangan zat besi. Tinggal dikasih zat besi aja, masalah-masalah ini juga jadi tuntas gitu. Padahal zat besi juga nggak mahal. Nah, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, jadi didiemin aja. Makanya kita kadang-kadang harus periksa benar-benar tuh pasiennya kalau mengeluh pucat. Sekali lagi, kalau bagaimana selanjutnya cara mengobati? Sekali lagi tergantung penyebabnya, ya kan? Yang tadi saya bilang, penyebabnya apa dulu nih anemia? Enggak semua anemia dikasih zat tambah darah, tergantung penyebab. Bisa diberikan suplementasi zat besi atau vitamin kalau penyebabnya kekurangan B12 atau masam folat. Kalau dia penyebabnya cacingan, kalau kita kasih zat besi malah salah. Belum tentu benar ya maksudnya. Bisa jadi dia defisiensi besi karena ya cacingan itu juga. Jadi kita harus mengobati infeksinya, bukan mengobati zat besinya. Kalau dia memang zat besinya normal, terus kita kasih zat besi, ya kan jadinya salah ya malah. Kalau dia memang perdarahan, ya kita harus menghentikan perdarahan. Terus kalau memang berat sekali kondisinya, HB-nya biasanya di bawah 6 atau di bawah 7, tapi dengan ada tanda-tanda gagal jantung, kita harus melakukan pemberian transfusi darah. Atau ya pasien talasemia mayor itu, talasemia mayor hidup seumur hidup dengan pemberian transfusi darah merah. ASI eksklusif juga tetap diberikan, tapi ya memang ibunya harus diperiksa. Kalau ibunya kekurangan zat besi, artinya nutrisi yang diberikan kepada bayinya itu juga akan kekurangan zat besi. Jadi ibu juga harus nggak boleh kekurangan zat besi. Nah, bagaimana pengobatan anemia defisiensi besi? Etiologinya harus dicari. Anemia defisiensi besi itu bisa karena kurang makan, bisa juga karena cacingan gitu. Jadi ya kalau memang dia kekurangan zat besi hewani itu biasanya saya dengar di daerah Lombok itu bayi-bayi di sana atau anak-anak di sana itu jarang tuh dapat makan daging ya. Jadi ya akhirnya mereka banyak yang pucat gitu. Atau anemia karena kekurangan zat besi. Terus anak-anak kecil juga keseringan nih minum teh. Nah, padahal minum teh ini juga akan mengganggu penyerapan zat besi. Selain itu, ya kita tambahkan zat besi oral atau yang diminum. Nah, sebagai pengikat zat besi atau enhancer zat besi ini juga harus diberikan, bisa sambil diberikan vitamin C. Minum vitamin C atau makan buah-buahan yang mengandung vitamin C dosis yang lumayan tinggi seperti jeruk, stroberi, atau yang lain. Nah, dosisnya berapa sih? Menurut guideline, ini kita bisa berikan 3-5 mg besi elemental per kilo per hari. Sebelum makan kalau bisa. Tapi memang sekali lagi ini tergantung dari kemampuan pasien itu menerima zat besi. Kenapa? Karena ada orang-orang atau anak-anak yang sangat sensitif terhadap intake besi. Begitu diminumin, dimuntahin. Begitu diminumin, dimuntahin. Ya kalau begitu kan kita nggak bisa berikan sebelum makan. Mungkin kita bisa berikan setelah makan atau bersamaan dengan makan. Paling nggak kita mencoba memberikan suplementasi zat besi. Gimana dok kalau misalnya nanti nggak jadi efektif? Kan harusnya sebelum makan. Kita nanti lihat lagi. Makanya kita observasi dalam 3 bulan ke depan, adakah peningkatan dari zat besinya di cadangan di organ itu sudah baik atau belum, nanti kita harus evaluasi. Makanya pentingnya follow up dan observasi setelah pemberian terapi itu penting. Jadi harus edukasi juga pasiennya bagaimana follow up yang baik. Nah, mestinya kalau anak-anak ADB ini diberikan besi oral secara diminum, kita evaluasi sekitar 3-4 minggu. Kalau HB-nya naik sekitar 1-2, itu bisa kita pikirkan, oh iya benar, ini memang kekurangan zat besi. Kenapa? Karena masih banyak sekali di Indonesia ini anak-anak yang kekurangan zat besi. Kayak tadi kan sampai 50%, ada di suatu kota juga 20%, ada yang 40%. Jadi setiap daerah itu akan berbeda-beda tergantung dari budaya atau kebiasaan makan anak-anak itu di suatu daerah tersebut. Kalau emang daerah situ susah sekali dapat protein hewani, ya pasti kebanyakan logikanya pasti dia akan banyak anak-anak yang kekurangan zat besi. Kalau memang target HB-nya bagus, naik 1-2 gram, itu juga
besinya itu diberikan. Kalau kadar Hb-nya normal, dan kita teruskan lagi 3 bulan kemudian. Nah, terus kita bingung. Zat besi apa ya dok yang diberikan? Kita harus pastikan zat besi yang kita berikan itu benar. Maksudnya gini, karena di pasaran itu banyak sekali jenis-jenis zat besi. Ada yang dibilang ferrous sulfat, ferrous gluconat, ferrous fumarat, ferrous oksalat. Nah, ini semua ferrous sulfat ini mengandung zat besi elemental itu cuma 20%. Jadi satu tablet ferrous sulfat yang 300 mg itu ternyata hanya mengandung 60 mg besi elemental. Jadi yang dosis tadi nih, saya tekankan lagi di 3-5 mg besi elemental ini adalah besi elemental. Jadi harus dilihat berapa kandungan zat besi elemental dalam sediaan itu. Jangan cuma kayak minum tablet, saya sebut merek, Sangobion 3x1. Nah, Sangobion isinya apa? Kita harus lihat nih, berapa dosisnya. Jangan-jangan kalau dia memang defisiensi besi, kalau minum Sangobion kita harus minum 10 tablet, 10 kapsul sehari gitu kan, jadi nggak tercapai juga gitu. Nah, kita juga harus jelaskan efek sampingnya apa. Karena kadang-kadang ya mual, bahkan sampai dimuntahin zat besinya. Terus BAB-nya juga jadi lebih susah, lebih keras. Terus kadang-kadang fesesnya itu lebih berwarna hitam. Nah, ini mungkin beberapa dokter-dokter di sini atau teman-teman sudah pernah tahu ya, saya di sini bukan promosi obat-obat ini, cuman ini adalah beberapa contoh sediaan zat besi yang ada di Indonesia. Kalau buat bayi biasa dikasih Feris atau Ferlin, terus nanti yang sirup ada sediaan Feroka, Feris atau Maltover. Ada yang sering kita dengar dari zaman kita kecil dulu, oh ya minum Sangobion atau apa gitu. Nah, ada juga yang Corofit. Nah, kita harus sekali lagi kita harus lihat berapa kandungan besi elementalnya. Karena ini ternyata dalam satu drops mengandung elemental 15 mg. Nanti sediaan yang lain dia satu drops mengandung 50 mg gitu. Jadi benar-benar kita harus lihat isinya berapa. Nah, kita masuk ke pengobatan talasemia. Kalau tadi kan anemia karena kekurangan zat besi. Kalau ini anemia karena kelebihan zat besi. Pengobatannya gimana? Dia harus, ini yang untuk yang mayor ya, talasemia mayor atau yang bentuknya berat. Dia transfusi darah merah seumur hidupnya. Karena transfusi itu dia juga harus mengurangi timbunan zat besi di dalam tubuh akibat transfusi. Dia harus minum obat seumur hidupnya selama dia masih transfusi untuk mengurangi zat besi di dalam tubuhnya. Terus karena ini penyakit kronik, jadi dia harus mendapat dukungan psikososial. Kenapa pasien-pasien penyakit kronik ini yang sakit seumur hidup tuh sering dibully gitu sama lingkungannya. Jadi kita harus tetap memberikan dukungan psikososial, dan yang paling penting adalah memantau komplikasi. Transplantasi terapi gen. Lihat, beda banget ya sama anemia karena kekurangan zat besi. Karena ini anemia karena anemia dengan kelebihan zat besi, kita harus menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Gitu. Ini benar-benar kebalikannya. Jadi jangan sampai kita ketemu pasien anemia ternyata karena talasemia kita obatin sebagai anemia defisiensi besi. Ini udah salah sekali sebenarnya. Nah, kalau cara mencegahnya, tadi kan kita udah tahu kalau dia memang karena kekurangan zat besi, kita harus kasih makanan yang zat besinya tinggi, kurangi minum teh, dan harus check up ke dokter. Nah, pencegahannya pun juga beda. Bagaimana pencegahannya? Ini dari rekomendasi IDAI, pemberian suplementasi zat besi pada kelompok beresiko. Beresiko itu tadi apa? Anak-anak, ini karena saya dari bagian anak ya, jadi saya membahasnya anak aja. Bayi yang lahirnya prematur atau berat lahirnya rendah, itu kita langsung berikan aja dosis besi elemental sebesar 3 mg per kilo per hari. Biasanya dari umur 1 bulan sampai 2 tahun. Kalau bisa memang kita periksa, kita monitor berapa kadar zat besinya. Kalau dia memang udah cukup, mungkin kita bisa kurangi dosisnya atau kita stop. Mungkin dia intake-nya udah lebih bagus gitu. Dietnya udah zat besi tinggi, jadi dia nggak perlu lagi zat besi.
begitu dia makin besar, kebutuhan zat besinya juga makin berkurang, jadi dosisnya juga bisa kita kurangi. Nah, kalau talasemia, pencegahannya, talasemia itu tadi apa? Penyakit genetik keturunan. Jadi, kita sebaiknya di screening. Kan tadi saya bilang, kalau talasemia, kalau setiap saya melakukan, hampir setiap saya melakukan, kita ada acara atau tentang screening talasemia, dari 100 orang, kita ada ketemu sekitar 5-10 orang yang talasemia trait. Kalau di antara talasemia itu menikah, pembawa sifat menikah, itu akan lahirlah 25% kemungkinannya talasemia mayor gitu. Jadi memang kita harus screening. Masalahnya screening ini belum dilakukan sama Indonesia. Kita jauh ketinggalan sama negara tetangga. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah udah mulai aware. Kenapa? Karena biaya talasemia ini besar sekali dan sangat membebani negara. Dengan jumlah pasien hanya 10.000 dibandingkan yang lain, dia sudah bisa menghabiskan dana BPJS itu nomor 5 terbesar loh di Indonesia. Jadi pas pemerintah tahu, oh ternyata talasemia jumlahnya pasiennya sedikit, tapi kok ternyata sebesar itu ya. Iya, talasemia itu untuk transfusi dan zat besi, kelasi besi itu sebulannya bisa habis sekitar 20 jutaan. Kemarin kita hitung-hitung karena dosisnya berdasarkan berat badan ya, itu kalau beratnya normal dewasa seperti kita, itu dia bisa sebulan habis 200 juta. Bahkan bisa sampai 400 juta. 400 juta setiap tahun, 5 tahun aja udah dapat rumah di mana tuh? 5M, ya kan? Jadi memang besar sekali pengobatan talasemia, padahal talasemia ini bisa dicegah. Gitu. Terutama pada pasien-pasien yang ada di keluarganya ada riwayat talasemia, kita harus periksa. Jadi kalau nanti menikah, harus pastikan pasangannya pembawa sifat talasemia juga atau enggak. Nah, ini algoritmanya. Kalau kita lihat HB rendah, kita harus periksa indeks eritrosit, MCV, MCH, untuk menentukan dia normositik normokrom atau mikrositik hipokrom. Kalau dilihat dengan indeks eritrositnya rendah, HB-nya normal, nah ini malah harus, HB normal, terus nggak usah diapa-apain, enggak. Kalau HB-nya normal, tapi dia MCV, MCH-nya rendah, malah kita langsung berpikir, dia ternyata talasemia, pembawa sifat talasemia. Kita harus langsung periksa analisa HB. Tapi kalau HB-nya ikut rendah, dengan MCV, MCH-nya juga rendah, berarti kemungkinannya dia anemia defisiensi besi, makanya diberikan suplementasi dulu, coba dites. Kalau sekitar tadi, ini ada yang 2 minggu, ada yang sampai 4 minggu, HB-nya naik bertahap, dan ada kenaikan, dilanjutkan. Kita cek juga ferritinnya, kalau HB-nya normal, ferritinnya normal, bisa stop. Berarti dia murni anemia defisiensi besi. Tapi kalau ferritinnya udah normal, tapi HB-nya juga udah normal, tapi MCV-nya juga rendah, sama seperti yang algoritma ini. Ternyata dia jangan-jangan talasemia trait dengan ADB, itu juga ada. Gitu. Nah, talasemia nanti dengan HB typing atau HB analisa, kita bisa lihat apakah dia pembawa sifat alfa, beta, atau pembawa sifat kelainan sel darah merah yang lain, hemoglobinopati yang lain, atau kadang-kadang kok nggak jelas juga ya hasilnya. Kalau nggak jelas juga, kita harus lanjutkan dengan analisis DNA. Analisis DNA itu setahu saya cuma ada di kota-kota besar. Salah satunya kalau di Jakarta, kita periksanya di lembaga Eijkman. Nah, saya ingatin lagi tadi. Penyebab anemia yang lain. Kalau tadi kan saya cuma banyak membicarakan tentang anemia defisiensi besi dan anemia karena talasemia. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada lagi yang disebabkan karena kekurangan asam folat, B12, walaupun lebih jarang. Perdarahan, seperti contohnya menstruasi atau mikrohematuri, atau isolated hematuri yang kita nggak pernah periksa gitu. Jadi check up itu penting. Kalau memang diminta check up setiap tahun, itu sebaiknya ya kita jalankan biar kita tahu, kita bisa deteksi dini, karena deteksi dini itu lebih penting daripada, atau pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan.
gitu. Promotifnya harus lebih dikencengin. Kalau memang dia infeksi seperti cacingan, TBC, atau penyakit kronik lain juga bisa. Anemia karena penyakit hemolitik atau autoimun seperti AIHA juga ada. Dan keganasan. Keganasan ini banyak ya, karena mungkin saya ada di divisi hematologi onkologi ya. Jadi anemia karena keganasan ini banyak. Mohon maaf, mungkin ada suara azan yang ikut masuk juga, karena kebetulan udah azan asar. Nah, ini tinggal satu lagi slide-nya tanggung. Ini yang diminta selalu ya, kebetulan kan bulan September kemarin itu kan waspada kanker darah ya. Jadi pada anak terutama. Nah, memang salah satu tanda gejala dari kanker itu memang adanya pucat di anak-anak. Tapi biasanya ditambah juga dengan ada perdarahan dan nyeri tulang. Jadi harus diingat, jangan-jangan pucatnya bukan karena defisiensi besi atau defisiensi mikronutrien atau autoimun. Jadi penyebabnya banyak sekali dan harus kita pikirkan salah satunya pucat. Apalagi ditambah dengan penurunan berat badan, ada benjolan, ada memar, ada lebam-lebam gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Karena kalau terlambat, kita sering sekali ketemunya tuh pasien datang ke RSCM tuh udah stadium 4. Kalau pasien keganasan itu sudah datang dengan stadium 4, artinya kemungkinan sembuhnya itu lebih kecil gitu daripada ditemukan dalam stadium yang awal. Jadi kesimpulannya anemia merupakan suatu gejala dan bukan diagnosis, harus dicari penyebabnya. Terus kemudian dan pencarian etiologi kita harus cek dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang sederhana sampai pemeriksaan yang canggih-canggih. Penyebab anemia umumnya karena defisiensi zat besi maupun thalassemia, dan anemia itu berbahaya karena dapat mengganggu tumbuh kembang anak, dan pencegahan sekali lagi lebih baik dibandingkan pengobatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya, tadi beberapa saya lihat ada pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau kita sudah masuk sesi tanya jawab dari Dr. Ferry, kita bisa jawab satu-satu. Alhamdulillah, saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ludi untuk paparannya yang sangat-sangat berguna. Ternyata anemia itu bukan hal yang ringan ya. Banyak kan dianggap ringan. Nah, untuk sementara Dr. Ludi boleh minum-minum dulu. Kami akan mengumumkan dari Bu Sonya tentang apa yang akan dilakukan oleh Moritz Community. Mungkin Bu Sonya langsung, tapi mungkin nunggu suara azan sebentar kali ya, karena masuk di situ. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih Bu Ferry. Wow, luar biasa. Pucat, lesu, letih, nggak bersemangat. Wow, bukan cuma anak, orang dewasa juga sering. Jadi nggak ada yang tahu. Kita dari dulu kalau nggak dengar paparan begini, mungkin kita nggak paham. Ya, nggak paham ada anemia, bisa thalassemia, dan lain sebagainya. Ya, semoga ilmu pada siang hari itu bermanfaat buat kita, bukan cuma buat kepada pasien, buat kita pun kita perlu tahu ya, sebagai dokter misalnya, buat diri kita sendiri kita juga perlu tahu. Oke, sementara Dr. Ludi minum dulu, istirahat sebentar, saya ambil kesempatan ini untuk mengumumkan beberapa event Moritz Community di hari-hari berikutnya. Yang pertama, besok malam saya akan menjelaskan tentang sebuah perusahaan yang dari awal saya sudah sebut tentang Genes Global. Genes Global adalah kolaborasi dari Moritz Community untuk membantu orang-orang yang saat ini membutuhkan sebuah peluang usaha, atau artinya ingin mencari sebuah peluang usaha yang bisa mengalami terobosan atau era sekarang. Kita tahu bisnis semua sudah pada masuk ke platform, ke aplikasi. Kedepannya semua bisnis akan masuk ke platform aplikasi. Jika Bapak dan Ibu sebagai employer, sebagai self-employer yang kepengen mencari sebuah peluang usaha yang bisa dikerjakan secara sambilan, saran saya besok Bapak dan Ibu bisa ikut event kami, explore tentang perusahaan Genes Global. Apa sih perusahaan Genes Global? Siapa sih Genes Global itu? Ini adalah sebuah perusahaan apa sih? Nah, tadi di awal saya sudah
sudah katakan ini adalah perusahaan yang memiliki produk yang berkaitan dengan namanya anti-aging. Aging itu berkaitan dengan sel awet muda, dengan sehat ya. Nah, tapi bisnisnya ada sebuah solusi aplikasi di era perubahan sekarang. Dari konvensional kita mau masuk ke digital. Tapi ini bisa disambi Bapak dan Ibu karena kerjanya sederhana cuma chatting, copas dan sharing ya. Jadwalnya adalah besok tanggal 3 November jam 19.30. Nanti bisa minta link dari orang yang mengundang atau bisa minta ke WA admin. Nah, hari Rabunya saya akan bicara tentang produknya Bapak dan Ibu. Awet muda itu pasti sehat ya. Sehat. Jadi awet muda itu sehat. Karena apa? Cerminan dari sehat itu dari kulit ya. Penuaan itu penyakit, udah pasti. Kulit yang terjadi penuaan wajahnya misalnya keriput-keriput, wrinkle dan lesu itu kan kelihatan di wajah. Nah, itu penyakit. Kenapa? WHO juga udah mengatakan bahwa itu penyakit itu juga penuaan itu penyakit. Kalau penuaan dikaitkan dengan yang namanya umur itu nggak ada kaitannya. Umur cuma angka. Tapi kalau penuaan yang kelihatan itu adalah penyakit Bapak dan Ibu karena penyakit itu adalah akumulasi. Ini hari Rabu tanggal 4 November. Nah, lalu ini dia nih. Saya mau ulangi lagi Bapak dan Ibu. Dokter Karel kita akan undang lagi bicara minggu depan. Ini yang ketiga kalinya. Tapi saya pastikan kali ini kita pasti dapatkan ruangan yang lebih besar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, yang kemarin sudah 2 kali nggak bisa masuk-masuk, pastikan Bapak dan Ibu bisa masuk. Saya pastikan Bapak dan Ibu bisa masuk. Karena saya ada alternatif ruangan yang lebih besar. Undang lebih banyak teman. Karena sakit mah, GERD, atau serangan jantung, itu tipis banget Bapak dan Ibu. Dan banyak kasusnya di Indonesia. Terutama buat orang dewasa. Ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan dan mengatasinya? Minggu lalu Dr. Kara sudah menjelaskan ini luar biasa Bapak dan Ibu. Saya nggak bosan-bosannya ikutin ini terus-menerus. Ini yang ketiga kali karena ilmunya itu banyak. Jadi tiap kali berbicara Dr. Karel kan praktisi dan beliau juga banyak sekali istilahnya belajarnya juga sama dengan Dr. Ludi. Suka belajar terus sekolah, tapi sekolahnya kebanyakan dari luar kan Bapak dan Ibu. Artinya ilmu dari negara lain itu bisa dibawa. Nah, Kamis 5 November jam 2 siang. Pastikan Bapak dan Ibu mendaftar. Pastikan ke WA admin atau ke orang yang mengundang, minta linknya. Saya sudah yang terdaftar di saya, karena saya diumumkan dari minggu lalu, itu kurang lebih ada 70-80-an orang Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu masih bisa bawa teman. Yang hari ini hadir, ajak teman. Kenapa? Mereka butuh tahu ini, siapa tahu ada gejala, mereka harus dibantu. Kita harus share lebih banyak. Bersama dengan kami, share Bapak dan Ibu untuk membantu lebih banyak orang. Nah, ini yang luar biasa juga. Vertigo, kasus ini banyak. Penyebabnya kadang-kadang kita nggak terlalu tahu. Dan ini mengganggu banget Bapak dan Ibu. Puter-puter. Nginjak lantai, kok rantainya miring? Karena saya ngalamin ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita nggak tahu nih gejalanya vertigo itu seperti apa. Cara terjadinya tuh seperti apa sih vertigo ini? Dan bagaimana penata laksanaannya. Kita bicara dari profesornya, ya. Profesor Dr. Jenny Basirudin. Beliau adalah spesialis THT, jadi pastikan Bapak dan Ibu juga harus ikut. Apapun spesialis Bapak dan Ibu, ya, dokter umum, dokter spesialis, kita perlu belajar dari yang satu ini, ya. Beliau ilmunya banyak kan udah profesor. Ya, ini hari Minggu. Saya yakin Minggu kita banyak kesempatan, banyak waktu. Ini tanggal 8 jam 10 pagi. Jangan lupa hari Minggu jam 10 pagi. Oke. Nah, ada beberapa yang ada di WA belum ada di WA grup. Saya ingin mengatakan kami buka kesempatan untuk semua orang untuk masuk ke dalam WA grup. Tujuannya sederhana Bapak dan Ibu untuk informasi dan update event. Yang kedua, PDF itu kami kasih akan lebih cepat di event di WA grup. Karena kadang-kadang ada yang minta PDF-nya tapi karena nggak pernah dapat, artinya belum tercatat di admin, jadi cuma nomor doang yang keluar. Jadi saya harus satu persatu entry. Nah, kadang-kadang suka ketinggalan Bapak dan Ibu. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ikut event dan sering ketinggalan, mohon jangan bosen-bosen kalau misalnya mau masuk WA group, masuk WA group. Kalau nggak mau masuk WA group, tolong jangan bosen-bosen ingetin admin supaya mereka tolong dong PDF. Kalau misalnya udah rata-rata 1 kali 24 jam kita kirim itunya PDF-nya. Tapi kalau belum dapat di teks lagi. Kalau besoknya admin minta PDF-nya saya belum terima. Nah, jadi jangan bosan-bosan seperti itu Bapak dan Ibu karena kami ingin Bapak dan Ibu bisa dapat PDF-nya supaya bisa dipelajarin ya. Nah, syarat bergabung di WA admin
ini, Bapak, di WA Group, silakan dibaca. Nah, saya pada kesempatan ini, jadi tengah-tengah saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu ke Dr. Ludi Diati Rahmartani, spesialis anak, yang sudah mau berbagi dengan kami di dalam Moritz Community, dan juga kepada sponsor dari ruangan ini. Ya, kami dapat sponsor ini dari partner kami dari Thailand, ya, Mr. Jirat, dari Jenes Global Thailand. Jadi beliau menyediakan fasilitas ini untuk kita supaya kita bisa berbagi, Bapak dan Ibu, ya. Dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah share konten kami ke teman-teman. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena saya tahu Bapak dan Ibu juga memiliki kebaikan hati seperti kami, menjadi kepanjangan tangan kami untuk bisa share kepada banyak orang. Kami berharap event-event kami ke depannya, kami juga mengharap Bapak dan Ibu bisa share. Tujuan kami cuma satu, Bapak dan Ibu, supaya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang yang sudah pembicara-pembicara yang sudah panjang, mereka belajarnya lama dengan subspesialis, apalagi yang profesor itu kan belajarnya itu harus keras baru bisa dapat itu. Nah, ilmunya sangat bermanfaat, ya. Siapa tahu di daerah kita menghadapi kasus-kasus seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan serahkan ini kepada Dr. Ferry untuk memandu sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Kalau Bapak dan Ibu raise hand, saya akan buka akan buka allow Bapak dan Ibu untuk bisa bertanya, tapi mau di teks juga nggak apa-apa. Jadi mumpung dikasih kesempatan bertanya oleh pembicara, ya, Dr. Ludi sangat luar biasa, ilmunya banyak. Kalau lihat karya tulis yang beliau itu ada puluhan. Jadi kita mungkin bisa bertanya dan ilmunya banyak, ya. Oke,